Coba Bang. Menyambut Raja yang adil dan jaya, dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja HKBP Pekanbaru mengucapkan Selamat Minggu Apet yang keempat, tanggal 24 Desember 2023. Marilah kita bersama-sama mendengar liturgi Apet yang keempat dari AMA HKBP Pekanbaru. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai putra-putra gerbang, dan angkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yesaya 58 ayat 8-11. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kisah Para Rasul ayat 27-29. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Lukas 2 ayat 15-17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 1 Tesalonika 5 ayat 5-8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajirahkan imam dan kasih, dan berketopangkan imam dan keselamatan. Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut
dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Amin. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent yang keempat, 24 Desember 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Allah datang menyelamatkan umat-Nya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44, dimulai dari ayat 1 dan 2. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta raya telah dekat bagi seluruh umat-Nya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergema, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, mengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Jiwaku datanglah pada Tuhanmu, hatinya menggembira menyambut Engkau, hatinya gembira menyambut Engkau. Bagaikan kesumbar merah dosamu, darahnya tercurah menguduskanmu, darahnya tercurah menguduskanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
syukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Kiranya hatiku setia padamu, ya Tuhanku. Bersama-Mu Tuhan, aku bahagia selamanya. Epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini yang diambil dari Ibrani pasal 10 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Ku temukan dasar kuat bagi jiwaku yang sesat. Darah Yesusku itu dasar yang kuat selama-lamanya. Biarpun dunia lenyap, tak goyah kekuatannya. Di dalam darah Tuhan kita, semua dosa terbenam. Jika kita benar percaya, kutukan dosa tak mempan. Orang percaya bebaslah karena dibela darahnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak kita simak Warta Minggu Advent keempat, 24 Desember 2023. Warta umum. Yang pertama, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 24 Desember 2023, bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Bastian Tumpal Hadianto Sianipar, Ibu Naomi Yowanata Boru Tambunan, beserta seorang putri pindah dari HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, alamat Perum Kleopatra, Jalan Paus, Gang Kakap, Blok B nomor 4, Sektor Wonorejo. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 24 Desember 2023 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Riko Antoni Sihite SH, Ibu Elsa Boru Sembiring AMD, alamat Jalan Sempati nomor 50 Sektor Wonorejo, pindah ke HKBP Nomensen Kota Piring, Resort Nomensen Kota Piring. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Jumat 22 Desember 2023 telah meninggal dunia Bapak Situa Dr. Andus Rajiun Pardede, umur 81 tahun, suami dari Ibu Martina Boru Sibarani, alamat Jalan Fajar, Sektor Labu Baru Barat. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka pukul 10 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjuntak STH. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Minggu hari ini 24 Desember 2023, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Yang kedua, Advent. Minggu hari ini 24 Desember 2023 adalah Advent keempat yang membawa krans Advent dari Horong Ama. Yang ketiga, Natal. Minggu hari ini 24 Desember 2023 Advent keempat masuk pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, dan pukul 11 WIB. Minggu hari ini 24 Desember 2023 Pesta Malam Natal Umum kebaktian diselenggarakan 2 kali, yaitu pukul 16 WIB berbahasa Indonesia live streaming, pukul 19 WIB berbahasa Batak live streaming. Senin tanggal 25 Desember 2023 adalah Pesta Natal pertama. Kebaktian di gereja diselenggarakan 4 kali, yaitu pukul 7 WIB, setelah kebaktian dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Pukul 9 WIB, setelah kebaktian dilanjutkan dengan perjamuan kudus live streaming. Pukul 11.30 WIB, setelah kebaktian dilanjutkan dengan perjamuan kudus live streaming. Pukul 17 WIB, setelah kebaktian dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang mengarahkan jemaat maju ke depan adalah Sintua yang bertugas persembahan. Pada hari Selasa 26 Desember 2023, Pesta Natal kedua, kebaktian digabung dilaksanakan hanya 1 kali, yaitu pukul 10 WIB berbahasa Batak. Keempat, baptisan kudus. Pada hari Selasa 26 Desember 2023, Pesta Natal kedua, diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Kelima, Natal Agung Oikumene. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, pukul 17 WIB, diadakan ibadah Natal Agung Oikumene bersama masyarakat, ASN, TNI, dan Polri Provinsi Riau
bertempat di gelanggang olahraga remaja Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman nomor 6, dengan pembicara Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal HKBP, dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Keenam, Minggu akhir tahun. Minggu 31 Desember 2023, ibadah minggu dilakukan 3 kali, masuk pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, dan pukul 11 WIB. Minggu 31 Desember 2023, ibadah akhir tahun dilaksanakan 2 kali. Pukul 16 WIB berbahasa Indonesia yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat sektor Bambu Kuning Tenayan dan dari Parhalado adalah Situa JHD Siregar. Ibadah akhir tahun masuk pukul 19 WIB berbahasa Batak. Yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat adalah sektor Padang Bulan 2 dan dari Parhalado Situa M Simamora SHMH. Senin tanggal 1 Januari 2024, tahun baru, masuk pukul 10 WIB, yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat dari sektor Penganyoman dan dari Parhalado Situa N Butar-Butar. Yang ketujuh, penghiburan. Minggu hari ini 24 Desember 2023, pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Situa MU Silitonga Boru Simanjuntak, alamat Jalan Rokan 1 nomor 16 sektor Rintis, yang dipimpin oleh Bibelpro Mas Rio Sinaga. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Rintis untuk mengikuti penghiburan tersebut. Suara diakonia. Bingkisan Natal. Gereja kita telah menyerahkan bingkisan Natal untuk Ama dan Ina Nama Babulu sebanyak 260 orang dan bahan sembako untuk 154 keluarga prasejahtera, difabel, pegawai gereja, dan Parhalado serta 15 orang warga lingkungan gereja. Majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, atas sumbangan sembako yang diberikan. Tuhan memberkati. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Desember 2023. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 5. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan pada website. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dinantikan
selama-lamanya. Berilah kami pertolongan dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami kehidupan yang kekal di rumah-Mu, yang lama dinantikan. Yesus Kristus, datanglah agar kami Kau selamatkan dari dosa mencekam. Kau tumpuan pengharapan, membebaskan umat-Mu. Seluruh bangsa yang di dunia menantikan datang-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tengah bersukacita merayakan ibadah Advent yang keempat ini, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Tentu kita sangat bersukacita. Kita sudah melewati 4 minggu ibadah Advent sebagai bentuk daripada persiapan kita untuk menerima kedatangan Juru Selamat yang membawa keselamatan yang bersifat kekal. Saudara-saudaraku, kiranya satu yang tentu kita harapkan dari semua perayaan, baik ibadah-ibadah dan juga Natal-Natal yang telah berlangsung, melalui itu kita semakin memperoleh dan hidup di dalam harapan atau pengharapan yang semakin tajam dan semakin tinggi, semakin kuat. Karena kita yakin dengan pengharapan yang selalu bertumbuh dalam kehidupan manusia itu akan membuahkan sukacita yang besar. Dan secara umum orang yang penuhi dengan pengharapan, dia akan terbuka terhadap realita yang akan Tuhan perbuat dalam rangka menyelamatkan seluruh kehidupan ini. Di mana ada harapan, di situ keputusasaan akan hilang.
Tetapi jika kita kehilangan harapan, tentu kehidupan kita akan dihinggapi dan didominasi oleh keputusasaan. Padahal itu berbahaya. Sekali putus asa, beribu-ribu harapan akan sirna. Melalui ibadah ini justru Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel supaya mereka memperoleh dan hidup di dalam pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pembuangan di Babelonia, yang mana mereka tertindas, mereka ditawan, mereka disiksa. Tapi di tengah-tengah kehidupan seperti itu, Tuhan berseru untuk meningkatkan dan membukakan harapan mereka, supaya melalui harapan itu mereka bisa bersukacita dan antusias menyambut dan menerima firman Tuhan yang memberitakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Ada 3 kelompok masyarakat yang ada di pembuangan pada saat itu, yaitu bangsa Israel yang dibuang ke Babel, di mana mereka disapa oleh Tuhan. Tetapi kelompok yang 3 ini ada kelompok yang antusias. Mereka merindukan Sion, Yerusalem. Mereka menangis apabila mereka mengingat bagaimana keruntuhan daripada Yerusalem, kota mereka, bangsa mereka, negeri mereka yang mereka tinggalkan. Sehingga kelompok ini sangat bersemangat dengan berbagai macam cara untuk melakukan bagaimana supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Siapa tokoh yang bisa membawa kita keluar dari pembuangan ini? Dan juga terutama mereka sangat terbuka untuk mendengarkan seruan-seruan daripada Allah melalui para nabi. Tetapi ada juga kelompok yang pesimis, sudah putus asa. Tidak mungkin kita bisa selamat, tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi tokoh yang kita harapkan membawa kita keluar dari tanah pembuangan ini untuk kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem. Dan kelompok yang ketiga, ada kelompok yang sama sekali tidak mau lagi kembali ke Yerusalem. Mereka sudah mapan baik dari segi ekonomi. Mereka tenang di sana, mereka berusaha, mereka berbisnis. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel itulah ketika mereka merindukan. Dan itu lahirnya satu lagu yang sangat populer walaupun sudah lama sekali sampai sekarang, yaitu di tepian sungai Babel, by the rivers of Babel. Di situ peristiwa lahirnya lagu itu, yang diambil dari Mazmur, kitab Mazmur 137 ayat 1 hingga ayat 5. Ketika bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan Babelonia, mereka menangis, mereka merindukan Sion dan Yerusalem ketika mereka duduk di tepian sungai Babel. Mereka telah menggantungkan alat-alat musik mereka dan tidak berkenan lagi bernyanyi. Dan pada saat mereka tersiksa, rindu akan Yerusalem, bangsa-bangsa Babel menyatakan, nyanyikanlah kepada kami sebuah nyanyian yang seperti kalian nyanyikan di tempat dan di negeri kalian semua. Tapi apa jawaban daripada orang-orang Israel yang sudah menggantungkan alat-alat musik mereka di pohon gandarusa dan tidak berkenan lagi untuk menyanyikan lagu? Tapi mereka menjawab, bagaimana kami mungkin menyanyikan lagu untuk Tuhan kami di negeri orang asing? Lahirlah lagu By the Rivers of Babel yang terkenal, yang mana artis-artis banyak mengcover lagu-lagu hingga sampai sekarang. Dan itu berangkat dari kerinduan mereka akan keselamatan yang akan mereka nikmati dan peroleh. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan seperti itulah, ada yang bersemangat, ada yang antusias, ada yang pesimis, ada yang sudah putus asa, dan ada juga yang tidak mau tahu. Tapi Tuhan memperbaharui janjinya dan menyatakan melalui Nabi Yeremia bahwa keselamatan itu akan datang.
Banyak yang tidak percaya bagaimana caranya. Bahwa ketidakpercayaan itu berangkat dari penderitaan mereka. Tetapi itu dijawab oleh Tuhan lewat di mana perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang bisa mengubah dan memberikan perubahan secara radikal dan fundamental. Mereka berpikir, bagaimana kami menjalani perjalanan dari Babel harus melewati padang gurun yang gersang yang tiada kehidupan di sana. Tetapi Tuhan menyatakan dalam ini, padang gurun dan padang kering akan bergilang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dan ini suatu harapan yang indah. Berangkat juga dari realita kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan ini melambangkan bagaimana di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kegersangan hidup, di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Tetapi tangan Tuhan yang sungguh luar biasa bisa merubah. Dan itu yang terjadi di gurun pasir. 40 tahun bangsa Israel di gurun pasir. Gurun pasir yang tiada kehidupan di sana. Tetapi justru di tengah-tengah kehidupan yang sulit, yang sukar, yang tidak mungkin menurut manusia, kemuliaan Allah akan hadir. Bukankah Tuhan di gurun pasir memberikan air dari gunung batu, sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Demikian juga gurun pasir yang tiada tanaman di sana, tapi Tuhan berjanji di gunung-gurun itu akan tumbuh bunga-bunga, tumbuhan akan berbunga sebagai tanda harapan itu ada di sana. Dan ini menggambarkan kehidupan kita. Bukankah seperti tadi bangsa Israel di tengah-tengah gurun yang tiada air, tapi Tuhan berikan air dari gunung batu. Yang tiada makanan, tapi Tuhan mengirimkan mana, makanan dari surga. Yang tiada penerangan, tapi Tuhan mendirikan tiang api sebagai suluh untuk menerangi kehidupan mereka. Yang tiada pelindung bagi mereka, tapi Tuhan menghadirkan embun untuk melindungi mereka dari panas terik matahari. Demikianlah hidup kita ini. Kalau ada yang putus asa, sepertinya tidak ada lagi perubahan dalam hidup saya. Tapi sekali lagi, nats ini, janji Tuhan ini menyatakan justru di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, di kesulitan yang kita alami, Tuhan akan, kemuliaan Tuhan akan hadir di sana. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk meningkatkan penghayatan kita akan perbuatan Tuhan. Jika kita mengalami penderitaan, kita mengalami penyakit, kita mengalami kesusahan, kita mengalami keterpurukan ekonomi, jangan katakan Tuhan telah meninggalkan saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Tapi justru di tengah-tengah kehidupan itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya yang tiada tara, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Justru harus kita renungkan ketika kita mengalami kesulitan itu. Tetapi itulah kesempatan dan momen Tuhan akan menempa kita menjadi manusia yang tangguh dan manusia yang berdaya tahan tinggi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ini janji Tuhan. Banyak yang percaya, dan itulah yang diwujudkan dan direalisasikan. Walaupun kehadiran juru selamat itu tidak sesuai dengan konsep mesianik yang Israel pahami. Kenapa bangsa Israel? Mereka mengharapkan hadirnya seorang tokoh politik yang hanya memberikan perubahan di bidang politik yang otomatis berpengaruh kepada ekonomi, tapi itu bersifat sementara, temporer, dan juga kenikmatan-kenikmatan itu hanya berlangsung bagi mereka, tidak secara global. Tetapi lebih daripada itu, yang mereka harapkan adalah kembali kepada tipe-tipe Raja Daud yang bisa membawa Israel
menjadi Israel Raya yang menikmati kehidupan. Tapi Tuhan membuat lebih daripada itu, bahwa Mesias menjadi juru selamat itu adalah lebih daripada otoritas yang dimiliki oleh Raja Daud. Itu dari mana kelihatan? Bukankah Mesias yang datang juru selamat yang kita rayakan ini, yang memberikan kehidupan yang radikal? Kalau saya mengatakan radikal, berasal dari kata radix, akar. Perubahan yang mencabut dari akarnya. Disruption. Perubahan yang tercabut dari akar. Bukan hanya perubahan sedikit. Dan Yesus Kristus sebagai Mesias juga bukan membawa keselamatan yang hanya sepihak, tetapi universalisme keselamatan, keselamatan yang bersifat universal. Dunia ini akan menikmati, dan itulah yang kita rayakan lewat perayaan-perayaan Natal. Berbagai macam cara kita merayakannya sekarang. Maka pikiran kita, hidup kita tertuju, harapan kita tertuju kepada Mesias yang bukan hanya memberikan perubahan, tapi juga memberikan kehidupan yang holistik. Bukan hanya di bidang ekonomi, tidak. Kalau tadi bangsa Israel mengharapkan bahwa sosok Daud hanya memulihkan di bidang ekonomi, tetapi Mesias yang sudah datang itu, yang sudah berada di tengah-tengah, yang sudah bersama-sama dengan kita, adalah memberikan kehidupan yang holistik. Bukannya kehidupan jasmani saja. Untuk apa kita memperoleh kehidupan secara jasmani, tetapi kita tidak pernah mengalami kesegaran jiwa? Dan itu juga lah yang dikatakan dalam Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku air yang jernih. Tapi ayat 3 jangan lupakan, dia juga menyegarkan jiwaku. Kesegaran jiwa itulah yang terpenting. Di mana ada kesegaran jiwa, di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan. Di mana ada kekuatan, kita bisa memperoleh berbagai macam. Banyak yang sudah memiliki harta, banyak memiliki materi, tetapi tidak menikmati dan mengalami sukacita. Tapi Tuhan Mesias itu yang kita sambut ini, memberikan kehidupan yang holistik. Disitulah yang kita sambut sekarang. Sekali lagi saya katakan, harapan kita harus tertuju ke sana. Sekalipun kita merayakan perayaan Natal yang berbagai macam, tapi bagaimana kita dalam perayaan ini, apa kesan kita? Karena saya lihat yang kita layani gereja di distrik ini 348 gereja HKBP yang saya layani. Bermacam-macam. Saya sudah jalan semua 1 tahun ini. Yang 348 ini dalam merayakan Natal, ada beberapa gereja terus-terusan bernatal. Dalam 1 tahun itu bernatal. Itu terbukti dari dekorasinya. Bersemangat memasang dekorasi tapi lupa membuka dekorasinya. Kan begitu. Sehingga terkesan bernatal 1 tahun. Luar biasa sekali kan. Apa kesan kita? Saya jadi teringat waktu saya dulu di kampung. Ketika merayakan Natal seperti ini, saya teringat akan kehidupan saya. Kalau orang tua saya membeli ikan, 1 ekor ikan misalnya, dia masaknya arsik, tetapi hanya 1 ekor ikannya, tapi bumbu-bumbunya full, penuh 1 kuali. Ada ini sayur ini, ada bawang ini, dan sebagainya. Padahal ikannya 1. Ketika kami makan, semua tidak ada yang berani satupun dari keluarga kami yang berani memakan dan memegang ikannya. Semua puas oleh karena bumbu-bumbunya. Bahasa Batak uram-uram. Saya ditanya, enak makan? Enak. Kenyang-kenyang. Tapi semua kenyang dan puas oleh karena uram-uram. Tidak sedikit orang mengalami Natal seperti itu. Ya. Enak Natalnya enak,
Tapi apakah dia, jangan-jangan enaknya tapi dia kehilangan makna. Hanya sukacitanya sementara. Ketika dia bisa tampil ya dengan full yang sudah diatur. Dan janganlah kita buat ini beban Natal ini. Tapi bagaimana kita melepaskan ini dari beban-beban yang menekan kehidupan kita. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan ini. Itu yang harapan kita. Tapi itu mungkin bisa terjadi kalau tumpuan harapan kita tetap Yesus Kristus Mesias Juru Selamat. Kalau bukan Yesus Kristus tumpuan kita, bisa saja Natal ini berlangsung tapi menjadi beban bagi kita. Itu tidak sedikit seperti itu pengalaman. Datang lagi dari daerah yang lain melapor, Amang Preses, udah ribut gereja kami. Kenapa ribut? Hanya untuk menentukan Natal. Kenapa? Berebut tanggal. Ada yang mau pulang tanggal sekian supaya sempat bernatal. Padahal tanggal 22 itu sudah hampir keseluruhan sudah Natal perempuan. Tidak bisa diganggu gugat. Macam-macam. Pada saat tanggal 22 terjadilah Natal perempuan. Ini banyak waktu. Di sanalah keindahan-keindahan itu terjadi. Sebelum acara Natal, ada baiknya dibuat acara untuk menunjukkan keharmonisan suami istri. Maka suami-suami dipersilakan memberikan sekuntum mawar merah kepada istri-istri masing-masing. Loh, bukankah lebih indah misalnya keharmonisan itu? Biarlah. Jangan seperti orang yang di medsos. Kenapa kau sungkan mengupdate di statusmu foto-foto suamimu? Ya, dia jawab, ya, ngapain kelihatan di medsos harmonis? Lebih bagus di dunia nyata kita harmonis daripada di dunia maya. Jangan-jangan ini di dunia maya ini kelihatan harmonis, tapi di dunia nyata belum tentu. Tapi yang terpenting saudara-saudara, bagaimana kita semakin memperoleh sukacita, di mana pengharapan kita akan semakin bertumbuh. Karena Kristus Juru Selamat itu yang memberikan universalisme keselamatan dan memberikan kehidupan yang holistik bagi kita. Dan di situ kita sekarang. Jika itu sudah menjadi peristiwa dan terjadi bagi kehidupan kita ini, kita akan mendapat tugas seperti yang dikatakan oleh Yesaya di sini. Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada bangsa itu, buatkanlah mereka, teguhkanlah hatinya. Orang yang tawar hati akan semakin kuat. Orang yang goyah kakinya akan tetap menjadi orang yang berani, yang bersuka cita. Oleh karena penebusan itu, keselamatan itu sudah ada. Dan itulah tugas kita untuk memberitakan bagaimana gereja sekarang orang-orang percaya antusias, bersemangat, terus menerus tidak berhenti untuk memberikan, mengalirkan kebaikan, baik melalui tindakan, baik melalui perkataan. Sebab kita percaya di mana sedikit pun ada kebaikan itu berkenan bagi Tuhan. Kebaikan yang kalian perbuat, kita perbuat itu. Walaupun acap tidak diapresiasi oleh dunia, tapi ingatlah bahwa kebaikan itu adalah investasi yang tidak pernah hilang dan investasi yang tidak pernah merugikan. Sedikit saja kebaikan. Dan itulah yang harus kita beritakan melalui aksi atau perbuatan. Jangan bayangkan perbuatan yang baik itu yang besar-besar. Tapi sekali lagi saya katakan, sekecil apapun perbuatan baik itu berkenan bagi Tuhan. Dan perbuatan baik itu adalah investasi yang tidak pernah merugikan kita, tapi selalu menguntungkan. Walaupun dunia tidak menghargai, tapi jangan berhenti berbuat baik. Dan inilah orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kita sekarang sudah menerima keselamatan.
Dan bagaimana kita menyatakan itu, mewujudkan itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yesaya di sini. Katakanlah kepada mereka, kuatkanlah mereka, kuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihat Allahmu telah datang dengan pembalasan. Ini yang kita beritakan. Seperti doa Fransiskus Caprius yang mengatakan, jadikanlah aku Tuhan di tengah-tengah kebencian. Jadikanlah aku pembawa kasih. Di tengah-tengah keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Di tengah-tengah perbantah-bantahan, perkelahian, jadikanlah aku pembawa damai. Di tengah-tengah orang yang sulit, jadikanlah aku menjadi penguat bagi mereka. Itu bisa kita nyatakan lewat tindakan, lewat terutama perkataan. Perkataan itu sangat berarti. Karena perkataan itu bisa menjadi racun. Tetapi sebaliknya perkataan itu bisa menjadi obat bagi orang lain. Apabila konten atau dalam perkataan kita ini selalu menguatkan, memotivasi dan mendorong orang supaya menjadi orang yang kuat dan tangguh mengenal Allah, itu menjadi obat. Tetapi akan menjadi racun kalau perkataan kita ini tidak hati-hati. Maka dalam kitab Amsal itu jelas dikatakan dalam Amsal 21 ayat 23, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Perkataan. Katakanlah. Lalu saya baca-baca, sebenarnya perempuan ini sangat-sangat signifikan dan sangat luar biasa potensinya dalam hal melakukan, menyampaikan, mengatakan kebaikan. Saya cek-cek hasil penelitian di Universitas di Maryland, Amerika. Ya, ternyata otak perempuan dan otak laki-laki itu berbeda. Otak perempuan itu lebih kecil dibandingkan dengan otak laki-laki. Tetapi sekalipun otak laki-laki lebih besar dari otak perempuan, bukan berarti laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Tapi ada yang membedakan. Ternyata lapisan otak itu bisa membedakan manusia. Yang mana lapisan otak laki-laki lebih tebal warna putih, dan lapisan otak perempuan lebih tebal warna ungu. Dan ini mempengaruhi laki-laki dan perempuan untuk berbicara. Ternyata kemampuan laki-laki berbicara hanya bisa satu hari 7.000 sampai 10.000 kata. Sementara perempuan bisa berbicara 17.000 sampai 20.000 kata satu hari. Coba bayangkan. Coba bisa dibayangkan. Makanya waktu dulu, kenapa ini di kampung saya ini kalau orang mengata-ngatain, kalau ada laki-laki yang sering merepet-repet di rumah, era buru-buru doh katanya. Ternyata itu kemampuan berbicara perempuan dan laki-laki berbeda. Maka kita kepada bapak-bapak ini nasihat juga ini dulu. Ya, jangan sempat berdebat melawan ibu-ibu di rumah. Kita enggak bakalan menang kita ini. Masa kita hanya punya senjata 7.000 sampai 10.000 kata. Kalau senjata itu langsung kita tembakkan semua. Dijawab dari sana. Sudah habis peluru kita 10.000 kata. Ibu di rumah masih punya saldo 10.000 kata lagi. Kan bahaya. Hati-hati. Dan ini bukan hanya, coba, kecuali kalau perdebatan di televisi, mana bisa pernah kita menang berdebat dengan perempuan, enggak bisa lah. Kecuali ada moderator. Kan di televisi kan ada moderator.
Kalau sudah kebanyakan ibunya berbicara, stop. Kalau berkelahi di rumah mana ada moderator? Kecuali semua direncanakan. Ada di antara kita mau berkelahi nanti suami istri direncanakan. Nanti sore jam sekian, tanggal sekian kita berkelahi ya. Baru kita angkat moderator. Sah. Baru teratur di sana. Mana ada seperti itu? Tiba-tiba semua kehidupan ini. Dan ada lagi satu lagi talenta perempuan ini. Oleh karena kemampuan otaknya ini luar biasa. Laki-laki tidak bisa oleh karena lapisan otak yang warna putih lebih tebal, maka laki-laki ini hanya bisa fokus mengerjakan satu pekerjaan, tidak boleh diganggu. Baru setelah tuntas baru dikasih yang lain. Waktu bekerja jangan diganggu. Makanya ini nasihat kepada ibu-ibu. Kalau bapaknya lagi fokus bekerja, tak usah diganggu-ganggu. Ini kerjakan dulu, ini kerjakan, enggak bisa. Tuntaskan dulu ini, baru nanti ini. Tapi kalau perempuan luar biasa kemampuannya. Sampai 5 pun pekerjaan dalam waktu yang sama bisa dikerjakan. Sambil masak, sambil bertiktok. Kemudian apa lagi? Sambil bernyanyi-nyanyi. Kan itu TikTok harus dipencet dulu ininya. HP baru disesuaikan dengan kameranya. Menari-nari lagi. Dan sambil masak, sambil menyapu rumah, sambil menggendong anak, sambil masak. Bisa 5 pekerjaan dikerjakan perempuan karena otaknya. Yang mau saya katakan dalam konteks ini, bukankah kalau kita memanfaatkan potensi itu untuk menyatakan, katakanlah kebaikan. Jangan mengatakan dan menerukan untuk membebani orang. Tapi kita hadir sebagai orang percaya itu untuk menyatakan kebaikan lewat perbuatan dan lewat perkataan yang indah yang bisa menggairahkan. Ingat, perkataan dan sikap yang positif itu bagaikan benih yang ditaburkan yang satu saat bisa akan kita tuai. Apa yang kita katakan suatu saat akan kita tuai. Jika kebaikan itu kita nyatakan lewat perkataan itu, kelak kita akan menuai kebaikan. Dan semua ini saudara-saudara, sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan dan yakinkan tetap dipenuhi sukacita, dipenuhi oleh karena pengharapan. Sebab tangan Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin menurut manusia. Tapi ingatlah, sedangkan gurun, dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Hati yang dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, kadang kita lelah, kadang kita kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan, kekuatan Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Dia telah datang dan telah berada di tengah-tengah kita sekarang. Keselamatanmu sudah ada. Keselamatanmu sudah hadir. Keselamatan sudah bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak putus-putusnya bersyukur kepada-Mu. Sebagaimana Engkau yang terus mengasihi kami, yang terus merawat kehidupan kami di tengah berbagai macam persoalan hidup yang kami alami. Engkau tidak meninggalkan kami, malah Engkau bisa merubah hati yang gersang bagaikan padang belantara menjadi hati yang berbunga dan yang bersukacita. Sebab di tengah-tengah kesulitan kami, kemuliaan-Mu tetap menyertai dan hadir dalam kehidupan kami. Dan kami juga Engkau utus Tuhan untuk menyatakan sukacita itu bisa
menolong, menguatkan, memotivasi saudara-saudara kami yang goyah menjadi teguh, yang lemah lesu menjadi kuat, yang putus asa menjadi orang yang berpengharapan. Pakailah kami Tuhan, baik di dalam tindakan kami maupun di dalam perkataan kami, agar senantiasa mulut dan lidah kami selalu menaburkan kemuliaan Tuhan, menaburkan berita kesukaan, menaburkan penguatan bagi orang lain. Berkati kami Bapa, gerejamu ini mulai dari anak-anak kecil hingga orang tua yang sudah lanjut usia. Ikatlah kami dalam ikatan yang sempurna yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah kami Bapa. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang sudah menyapa kita dengan mengangkat kidung pujian serta dengan sukacita kita memberikan persembahan kita.
Selamatkan yang terbelenggu, bukalah pintu surgamu, tutuplah jalanmu, musuhku, bersoraklah, hai Israel, kan datanglah Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent dan selamat menyambut Natal buat kita semua. Horas.